jiwa raga dalam alam ilahi diterankan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga dalam kesempatan ini kita selalu sehat walafiat. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini di sesi ke-10 pada mata kuliah perencanaan proyek dan kontrol, kita akan membahas tentang estimasi biaya konstruksi pada tahap konseptual. Di mana di sesi sebelumnya kita telah membahas dasar-dasar tentang estimasi biaya konstruksi. Nah, di dalam kesempatan ini, di sesi 10 ini, kita lebih spesifik tentang estimasi biaya konseptual. Terdiri dari apa saja, metode konseptual, dan lain sebagainya. Nah, di mana outline pembahasan kita dalam kesempatan ini adalah tentang definisi estimasi konseptual, kemudian tentang metode estimasi konseptual, dan tentang estimasi konseptual metode regresi. Baik, pertama-tama kita akan bahas tentang definisi estimasi konseptual. Apa itu estimasi konseptual? Ya. Nah, definisi daripada estimasi konseptual itu adalah bahwa estimasi biaya konseptual dapat didefinisikan sebagai perkiraan biaya proyek yang dilakukan sebelum sejumlah informasi yang signifikan terkumpul dari detail desain. Dengan lingkup pekerjaan yang masih belum lengkap, kemudian estimasi biaya tahap konseptual itu dibutuhkan oleh pihak owner, pihak konsultan, dan pihak kontraktor untuk memberikan gambaran biaya yang diperlukan dalam suatu proyek sebelum informasi tentang detail proyek diperoleh. Estimasi tahap konseptual memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan cakupan suatu proyek. Masalah yang mendasar adalah tingkat akurasi dari estimasi tahap konseptual. Nah, kita di sesi sebelumnya telah dijelaskan bahwa tingkat error dari estimasi konseptual itu antara 30 sampai dengan 30%. Dan kita telah sampaikan juga bahwa kita sebagai engineer, dalam hal ini kita sebagai akademisi, kita perlu mengetahui metode estimasi konseptual agar tingkat error dari estimasi konseptual itu dapat diminimalisir. Karena sudah jelas bahwa estimasi konseptual itu adalah tahap estimasi di mana kelengkapan suatu data, suatu proyek itu belum lengkap atau bisa dikatakan sangat minim, tetapi kita harus mampu memprediksikan berapa biaya proyek tersebut. Nah, ini maka disebut dengan estimasi konseptual. Nah, secara umum estimasi biaya konstruksi dibedakan menjadi estimasi biaya konseptual dan estimasi biaya detail. Di mana estimasi konseptual itu tadi setelah kita gambarkan, sedangkan estimasi biaya detail tentu kita analisa secara detail, kemudian telah ada data pendukung seperti gambar, kemudian daftar upah pekerja, daftar harga material, daftar satuan pekerjaan atau data quantity item pekerjaan, kemudian daftar analisa alat, harga alat, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan estimasi detail. Estimasi biaya konseptual adalah estimasi biaya berdasarkan konsep atau gambaran secara umum terhadap bangunan yang akan dibangun. Misalnya rumah sederhana, rumah mewah, dan lain sebagainya. Melalui estimasi ini diperoleh biaya konseptual, yaitu berdasarkan gambaran umum yang menjadi acuan terhadap konstruksi bangunan yang direncanakan sebelum biaya detail dihitung. Estimasi biaya detail adalah estimasi biaya berdasarkan perhitungan secara detail terhadap kuantitas dan biaya satuan tiap komponen bangunan sehingga diperoleh biaya total yang lebih akurat. Nah, ini cukup dibaca saja nanti tentang definisi estimasi konseptual. Nah, selanjutnya adalah tentang metode estimasi konseptual, di mana yang sering digunakan metode estimasi konseptual itu berdasarkan metode satuan luas, metode satuan panjang, metode harga satuan fungsional, metode faktorial, metode sistematis, metode klasifikasi, dan metode regresi.
Metode regresi inilah yang sering digunakan oleh para akademisi, oleh para ilmuwan. Pertama, apa yang dimaksud dengan estimasi konseptual menggunakan metode satuan luas? Artinya di dalam estimasi konseptual metode satuan luas itu adalah kita telah mengetahui secara umum bahwa biaya bangunan kategori bangunan sederhana, misalkan berdasarkan luas bangunan 1 meter persegi bangunan rumah sederhana itu misalkan 3 juta. Nah, maka kita estimasi konseptual itu menggunakan satuan luas itu berarti per meter persegi bangunan rumah itu kurang lebih adalah 3 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan estimasi konseptual metode satuan luas. Kemudian metode estimasi metode satuan panjang, karena suatu proyek itu ada kalanya menggunakan satuan luas, ada juga menggunakan satuan panjang. Misalkan pembangunan jalan atau peningkatan jalan dengan panjang sekian, maka per meternya itu berdasarkan data-data sebelumnya secara umum harganya adalah sekian. Nah, itu yang dimaksud dengan metode satuan panjang. Kemudian metode harga satuan fungsional. Harga satuan fungsional itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Suatu proyek tersebut kategori kelas apa, maka per meter perseginya menjadi harganya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan metode estimasi konseptual. Secara garis besar digambarkannya adalah seperti itu. Dan di dalam kesempatan ini kita akan lebih spesifik membahas tentang metode estimasi konseptual secara akademisi yang umum ini digunakan oleh para akademisi, dan ini bisa dimanfaatkan oleh para pemula yang belum punya pengalaman. Karena menggunakan metode satuan luas seperti yang digambarkan tadi, misalkan harga per meter persegi bangunan rumah atau bangunan bertingkat atau bangunan lainnya, itu berapa, itu pasti membutuhkan pengalaman sebelumnya. Dan bagi pemula, maka pengalaman itu sangat minim. Sehingga yang bisa digunakan oleh para pemula dalam mengestimasi biaya secara konseptual, yang paling tepat adalah metode analisis regresi. Baik, kita kembali lagi ke materi, kita lebih lanjut akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis regresi. Ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang estimasi konseptual. Estimasi konseptual atau RAB kasar atau berdasarkan taksiran dan pengalaman, itu tadi metode-metodenya sudah jelas, ini ada 7 metode. Ya, kemudian pertimbangan estimasi biaya itu ini berdasarkan hasil survei kondisi pasar terkini, berdasarkan informasi harga resmi yang diterbitkan oleh BPS, berdasarkan biaya proyek-proyek sejenis terdahulu, berdasarkan biaya harga atau tarif barang atau jasa yang dikeluarkan pabrikan atau agen tunggal, berdasarkan kondisi ekonomi mendatang, berdasarkan evaluasi value engineering, berdasarkan posisi estimator atau owner, konsultan, kontraktor, dan supplier, berdasarkan pengalaman estimator, serta berdasarkan harga atau tarif yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Ini adalah dasar-dasar pertimbangan dalam mengestimasi biaya secara konseptual, ya. Dasar-dasar pertimbangan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mengestimasi biaya secara konseptual. Nah, tetapi permasalahan tentang estimasi biaya konseptual diantaranya saya catat di sini ada 4. Pertama adalah kurangnya data pendukung estimasi, kemudian estimasi konseptual sering tidak akurat, estimasi konseptual hanya bisa dilakukan oleh yang berpengalaman, tapi tidak semua orang teknik punya pengalaman estimator, kemudian belum ada model regresi secara keseluruhan sebagai metode estimasi konseptual. Ini adalah di antara permasalahan estimasi biaya konseptual. Oke, artinya estimasi biaya konseptual itu adalah estimasi atau seni memperkirakan biaya pada tahap perencanaan konseptual, di mana pada kondisi ini belum ada data pendukung yang cukup untuk memperkirakan biaya, sehingga estimasi biaya konseptual bisa dikatakan estimasi biaya secara kasar atau biaya taksiran. Nah, metode estimasi yang dapat dipergunakan apabila telah mempunyai pengalaman, sehingga bagi pemula untuk mengestimasi biaya pada tahap konseptual perlu didukung dengan sumber daya informasi
Artinya kita perlu mencari tahu berdasarkan pengalaman-pengalaman orang dan lain sebagainya. Ini untuk pemula. Baik, selanjutnya kita masuk ke inti dari estimasi biaya konseptual yang bisa dilakukan oleh para ilmuwan, oleh para akademisi, yaitu estimasi biaya konseptual menggunakan metode analisis regresi. Bagaimana itu metode analisis regresi dan bagaimana kita menggunakan model hasil dari analisis regresi dan bagaimana kita bisa membuat model analisis regresi. Kita akan bahas tuntas tentang ini. Mari kita simak lagi. Oke. Pertama-tama, ya, bagi pemula untuk melakukan estimasi konseptual biaya menggunakan metode analisis regresi, ini yang bisa kita lakukan, khususnya bagi para mahasiswa yang belum pengalaman. Metode analisis regresi seperti yang biasa disebut adalah alat statistik. Nah, analisis regresi adalah analisis statistik yang sangat kuat yang dapat digunakan baik sebagai teknik analitis dan prediktif dalam memeriksa kontribusi item baru yang potensial terhadap perkiraan reliabilitas secara keseluruhan. Ya. Analisis regresi secara umum dapat menggunakan persamaan. Persamaannya adalah, contohnya adalah ini, Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 dan seterusnya. Di mana Y itu adalah apabila kita sedang mengestimasi biaya konstruksi, maka Y-nya adalah total rencana anggaran biaya, atau Y ini adalah disebut dengan variabel terikat, dan X-nya adalah variabel bebas. Variabel bebas itu adalah suatu variabel-variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat, ya. Artinya di sini apabila biaya konstruksi, maka X-nya itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi biaya. Apabila kita definisikan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi biaya konstruksi, maka selanjutnya akan tergantung konstruksinya apa. Misalkan gedung, bangunan gedung, atau bangunan rumah. Maka variabel-variabel yang bisa mempengaruhi biaya itu berarti jelas adanya item-item pekerjaan pada rumah itu sendiri atau pada gedung itu sendiri. Nah, ini sementara ini kita akan jelaskan tentang simulasi model dari hasil analisis regresi, di mana ya Y sama dengan A tambah B, di mana Y ini adalah variabel terikat, X-nya adalah variabel bebas, A-nya adalah konstanta yang diperkirakan, B-nya adalah koefisien yang diperkirakan oleh analisis regresi. Suatu contoh, jika hasil analisis regresi untuk memperkirakan biaya pembangunan rumah sederhana dengan model Y sama dengan 1.783.021,705, berarti angka ini adalah angka A, ya, ditambah 3.744.303,565 X, berarti 3.744 ini adalah B1 atau di sini B, ya. X-nya adalah variabel bebas yang dapat mempengaruhi Y. Nah, apabila X-nya adalah luas bangunan, artinya jika model ini dipergunakan untuk mengestimasi biaya pembangunan rumah dengan luas bangunan 290 meter persegi, maka estimasi biaya pembangunan rumah dapat dihitung menggunakan model ini, berarti 1.783.021,705 ditambah 3.744.303,565 dikali 290 ini adalah X-nya adalah luas bangunan adalah 290, maka biaya pembangunan rumah ini adalah 1.087.631.56 rupiah. Nah, ini apabila modelnya telah ada, ya. Bagaimana jika model dari analisis konseptual ini belum ada? Maka kita perlu membuat model. Bagaimana cara membuat modelnya? Yaitu menggunakan analisis statistik dan bisa menggunakan analisis regresi. Maka selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan analisis regresi? Kita semua tahu tentang analisis statistik ini. Pada umumnya, pada ilmu sosial orang menggunakan SPSS aplikasinya, ya. Namun tidak menutup kemungkinan ada aplikasi lain. Ini kita bisa juga menggunakan aplikasi
Microsoft Excel. Nah, dalam kesempatan ini kita coba praktekkan bagaimana menganalisis regresi menggunakan Microsoft Excel. Ya, mari kita kembali lagi ke materinya. Oke, sebelum ke materi saya sampaikan ulang ini. Sebagai metode estimasi konseptual, hasil dari analisis regresi adalah sebuah model. Model inilah yang dijadikan rumus untuk mengestimasi biaya. Contoh, diketahui hasil analisis regresi untuk memperkirakan biaya pembangunan rumah sederhana dengan model ini. Artinya jika model ini dipergunakan untuk mengestimasi biaya pembangunan rumah model yang 290 meter persegi, maka dapat dihitung seperti ini dan hasilnya adalah 1.087.631.56 rupiah. Nah, bagaimana cara melakukan analisis regresi? Ya, contoh hipotesisnya adalah, karena kalau analisis regresi pertama-tama kita harus mempunyai hipotesis. Hipotesisnya adalah dengan diketahui luas bangunan ruko, misalkan ya, yang akan direncanakan, maka akan diketahui berapa total biaya pembangunan ruko. Maka langkah pertama adalah definisikan variabel keputusan, kemudian siapkan data dalam bentuk angka menjadi variabel-variabel yang terukur, kemudian lakukan analisis regresi. Dari contoh hipotesis ini, maka dapat diambil variabel keputusan, di mana variabel terikatnya adalah biaya pembangunan ruko, dan kita bisa nyatakan dengan Y. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebasnya adalah luas bangunan, maka kita bisa nyatakan dengan X. Maka hipotesis modelnya dapat dinyatakan Y sama dengan A tambah B dikali X, di mana Y-nya adalah biaya pembangunan ruko, X-nya adalah luas bangunan ruko, A-nya adalah konstanta yang diperkirakan, dan B-nya adalah koefisien yang diperkirakan oleh analisis regresi. Jadi, analisis regresi nanti kita akan menghasilkan nilai A dan menghasilkan nilai B. Akan menghasilkan konstanta dan akan menghasilkan koefisien. Kita akan praktekkan analisis regresi ini menggunakan Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Nah, ini dia caranya. Cara menentukan parameter A dan B ini, A itu adalah jelas tadi ya, konstanta yang diperkirakan, B-nya adalah koefisien yang diperkirakan oleh analisis regresi. Jika sudah menentukan variabel keputusan dan sudah mempunyai data pada setiap variabel, maka analisis regresi bisa dilakukan menggunakan SPSS atau bisa juga menggunakan aplikasi Excel. Nah, ini contoh datanya adalah seperti ini. Dari data ini, selanjutnya dianalisis regresi linear. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa analisis regresi bukan hanya regresi linear, tetapi ada analisis regresi non-parametrik dan lain-lain. Analisis regresi linear juga ada dua macam, ada regresi linear berganda dan non-ganda, gitu ya. Analisis regresi linear menggunakan satu variabel X, analisis regresi linear berganda menggunakan lebih dari satu variabel X. Nah, dalam contoh ini hanya menggunakan satu variabel X. Maka ini disebut dengan analisis regresi linear non-ganda. Apabila variabel X-nya ini ada dua, misalkan variabel X-nya ada dua tuh, misalkan total biaya itu hipotesisnya kita berdasarkan luas bangunan, berdasarkan luas lantai, berdasarkan luas dinding. Nah, berarti luas bangunan X1, luas lantai X2, kemudian luas dinding X3. Oh, berarti itu ada 3 variabel X. Maka ini disebut dengan analisis regresi linear berganda. Nah, pertama-tama kita contohkan dulu tentang analisis regresi linear dengan satu variabel atau non-ganda. Nah, sebelumnya, apabila kita pemula yang belum pernah melakukan analisis regresi linear menggunakan aplikasi Microsoft Excel, maka kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu, karena tidak akan tiba-tiba kita bisa melakukan analisis regresi menggunakan Excel. Contoh-contoh, dengan hipotesis yang kita lakukan, hipotesisnya adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Nah, sebelum melakukan analisis regresi menggunakan aplikasi Excel, maka pastikan terlebih dahulu tool data analisis ini yang dibuat, tool data analisis pada Microsoft Excel kita sudah aktif.
Nah, aplikasi yang sudah aktif data analisisnya, maka ketika diklik tool data ya pada Excel, kita klik tool data, maka akan tampil. Maka tampilan Excel menjadi contoh ini. Nah, data analisis muncul ini. Ya. Tetapi apabila di dalam program Excel kita belum muncul data analisis ini, maka kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu. Bagaimana cara mengaktifkannya? Nah, cara mengaktifkannya pertama pada Microsoft Excel kita klik Excel option, kemudian yang kedua klik add-in, kemudian klik analysis toolpack, kemudian klik go, kemudian centang analysis toolpack dan analysis toolpack VBA, lalu klik OK. Nah, setelah kita lakukan tahapan ini, maka data analisis pada Excel kita akan muncul seperti tampilan ini. Sebelum muncul tampilan ini, maka Microsoft Excel kita belum kita bisa gunakan untuk melakukan analisis regresi. Nah, ini gambar mengaktifkan data analisis toolpack pada aplikasi. Nah, ini silakan nanti di-download saja materinya, kemudian dibaca tahapan-tahapannya, ini tahap 1, 2, 3, sampai 4, sampai muncul analisis toolpack atau data analisis seperti contoh ini. Nah, setelah muncul itu, ya, setelah muncul data analisis, ketika kita punya data seperti ini, maka langkah-langkahnya seperti ini, ada 7 langkah ya. Pertama, masukkan data ke aplikasi Excel, seperti contoh ini datanya ya. Yang kedua adalah klik tool data dan klik tool data analisis, maka akan muncul layar dialog. Nah, pada layar dialog, klik regression dan klik OK, maka akan muncul layar dialog berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya pada layar berikutnya, pada layar dialog, klik kotak tanda penunjuk input Y rank, kemudian blok data variabel Y. Variabel Y itu adalah ini, total cost ya. Jika dilihat pada tabel data di samping, maka yang diblok adalah data dari angka paling atas 642401 sampai 413 yang paling bawah ini, lalu enter. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik kotak penunjuk pada input X rank, kemudian blok data variabel X. Variabel X ini diblok semua ini ya. Kemudian selanjutnya aktifkan output X rank dan klik kotak penunjuk. Dan pada layar Excel klik draw di mana akan menempatkan hasil analisis regresi, lalu enter. Terakhir klik OK pada layar dialog. Nah, maka akan muncullah output seperti ini ya. Akan muncul output analisis regresi seperti ini. Nah, ini output-outputnya. Nah, sebelum kita membahas menginterpretasikan dari output analisis regresi, kita praktekkan terlebih dahulu. Kita contohkan bagaimana cara kita melakukan analisis regresi ya. Baik, kita coba langsungkan tampilan data di Excel ya, supaya kita bisa memahami. Silakan bisa sambil mengikuti, buka Excelnya, kemudian ikuti bagaimana cara melakukan analisis regresi, analisis statistik regresi menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Silakan buka laptopnya, buka buka Excelnya, kemudian ketik terlebih dahulu data tadi yang ditempelkan pada Excel, baru kemudian kita praktekkan bagaimana cara analisis regresi menggunakan Microsoft Excel. Mari kita praktekkan. Nah, suatu contoh kita telah mengetahui data bangunan ruko. Contoh ini datanya, ini ada 34 data. 34 data ini bangunan terdiri dari luas bangunan, ada yang 240 meter, ada variatif ya luas bangunannya. Yang terkecil ini berapa ini? Yang terkecil ada 72 meter, kemudian yang terbesar kalau nggak salah ini 464 meter ya. Ini kemudian tahun-tahun pembangunannya ya, ada tahun 2018, dari 2013 sampai ke tahun 2018.
Jika kita mempunyai data seperti ini total biayanya masing-masing tahun ya. Jika kita mempunyai data seperti ini, ya, maka kita sebelum melakukan analisis regresi, kita perlu tarik ke tahun yang sama biaya-biaya ini. Kita harus samakan, jika tahun 2018, maka kita harus samakan semua ke tahun 2018. Kita tarik biaya di tahun 2013 ini ke tahun 2018. Atau jika tahun sekarang ini tahun 2022, maka semua tahun ini kita tarik ke tahun 2022. Menggunakan apa? Rumusnya adalah menggunakan future value. Nah, future value adalah caranya seperti ini. Future value itu adalah kita ingin mengetahui biaya di tahun 2022 misalkan, tapi di sini yang contohkan 2019 ya. Maka F-nya adalah biaya di tahun 2022. Maka rumusnya adalah F sama dengan T dikali I tambah I dalam kurung pangkat N, di mana F itu adalah nilai di masa yang akan datang, nilai yang akan kita prediksikan, misalkan nilai tahun 2022 atau di sini contohkan 2019. Kemudian P-nya adalah nilai yang akan diproyeksikan. Nilai yang akan diproyeksikan itu adalah berdasarkan data adalah ini, ada 2013, 2014, 2017 dan 2018. I-nya adalah inflasi atau suku bunga, kemudian E-nya adalah periode tahun proyeksi. Ya, misalkan ini dari 2013 ke 2019, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 periode, berarti N-nya adalah 6. Maka menggunakan rumus inilah kita rubah terlebih dahulu. Contoh, hasil perubahan. Nah, ini semua kita sudah setarakan ke tahun 2019. Jadi yang 2013 tadi, luas bangunan 104 meter, harganya, biayanya adalah 146 juta ini, kemudian diproyeksikan ke tahun 2014 ini menjadi 281 juta ini ya. Nah, ini adalah hasil proyeksi. Oke, selanjutnya tentang analisis regresi. Analisis regresi, misal biaya ini adalah sebagai variabel Y. Biaya ini adalah sebagai variabel Y ya, variabel Y. Y itu adalah variabel terikat. X-nya adalah luas bangunannya adalah X. X itu adalah variabel bebas. Saya ulangi ya. Ini luas bangunan adalah variabel bebas. Variabel bebas itu variabel yang akan mempengaruhi variabel Y. Variabel Y-nya adalah variabel terikat. Maka di sini logikanya adalah biaya pembangunan ruko itu akan tergantung pada luas bangunan. Nah, itu adalah hipotesisnya, ya. Hipotesisnya adalah seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita membuat model untuk estimasi konseptual biaya konstruksi ruko. Dalam hal ini contohnya ini adalah ruko, ya. Kita sudah tentukan Y-nya adalah total biaya pembangunan ruko, X-nya adalah luas bangunan. Y-nya adalah variabel terikat. Variabel terikat itu berarti akan tergantung ke variabel lain. X-nya adalah variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel Y. Berarti luas bangunan di sini akan mempengaruhi total biaya. Bagaimana cara menganalisis regresinya? Nah, tadi kita sampaikan, kita harus klik data. Dari data, ya, bagi yang sudah diaktifkan seperti tadi akan muncul data analisis seperti ini nih. Nah, jika belum diaktifkan, berarti tadi kita aktifkan dulu file, kemudian option, akan muncul seperti ini. Ya, kemudian kita klik add in ini, klik add in. Nah, ini maka kita akan muncul setelah diklik add in ini akan muncul ini analisis toolpath. Kemudian klik go. Klik ini go. Nah, setelah klik go ini dua ini dicentang lalu klik OK. Nah, maka ketika kita klik data ini, maka akan muncul data analisis ini. Oke, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah klik data analisis. Nah, setelah klik data analisis, kita cari regression. Ini regression, lalu kita klik OK. Nah, ini ada input Y dan input X. Maka pada input Y kita blok, ini tanda panah ini kita klik, kemudian kita blok ini data Y.
Oke, sebanyak 34 data ini kita klik ya. Nah ini, lalu udah diklik, udah kita pastikan ini 34 data, lalu enter, kemudian input X ini kita klik, kemudian data X ini luas bangunan ini, kita klik, banyak ini contoh datanya ada 34, lalu enter, akan muncul seperti ini, kemudian ini kita aktifkan output tank. Kemudian kita klik tanda panah, maka kita tempatkan nanti output analisis kita akan aktifkan di mana. Misalkan kita di sini, lalu enter, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncullah output analisis seperti ini. Ada summary output, ya, di mana ada multiple R, ada R square, kemudian ada just R square, dan seterusnya. Nah, ini baru kita akan menginterpretasikan output analisis, ya. Baru kita akan menginterpretasikan output analisis. Nah, bagaimana pertama-tama dari hasil ini, bagaimana modelnya? Tadi modelnya itu adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Sekarang berdasarkan output analisis ini, ya, berarti A-nya itu mana? Berarti Y sama dengan A-nya adalah ini. A-nya adalah ini. A-nya ini ditambah B. B-nya yang mana? Saya tandai ini A ya. Ini saya tandai dengan warna biru. Kemudian X-nya saya tandai dengan warna kuning. Nah, berarti di sini X-nya adalah ini. Baru ini dikali X. Nah, ini adalah model yang kita dapatkan dari hasil analisis regresi. Model ini digunakan untuk apa? Model ini digunakan untuk estimasi konseptual biaya pembangunan ruko. Ini tadi Y-nya adalah biaya pembangunan ruko dan X-nya adalah luas bangunan. Berarti untuk memprediksi biaya konstruksi kita perlu mengetahui luas bangunan yang akan kita bangun. Contoh, misalkan luas bangunannya itu misalkan ini 104 ya. Misalkan ini kita gunakan yang ini, data ke-34. Misalkan luas bangunannya adalah 104. Maka model ini X-nya kita ganti ke 104. Nah, berarti cara menghitungnya adalah ini dikali 104. Nah, maka inilah biaya pembangunan ruko sebesar 430.021.359 untuk luas bangunan ruko 104 meter persegi. Nah, ini tentu model ini kita bisa peroleh apabila kita punya data seperti ini yang kemudian kita lakukan analisis regresi seperti tadi. Dan output analisisnya adalah ini tadi. Ini nilai A dan ini nilai B. Sekarang kita pahami nilai R square ini. Nah, artinya apa ini? R square ini menunjukkan atau multiple R ini menunjukkan bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 0,9. Artinya 0,907, artinya 90,7% biaya pembangunan ruko itu dapat dijelaskan oleh luas bangunan. Nah, 10%-nya lagi itu kemungkinan ada pada variabel-variabel lain. Nah, ini adalah cara kita menganalisis regresi menggunakan Microsoft Excel, ya. Cara menganalisis regresi menggunakan Microsoft Excel. Kemudian di sini ada just R square. Nanti ini multiple R ini untuk menjelaskan untuk menjelaskan kontribusi atau keterkaitan kepengaruhan, ya. Multiple R ini untuk menjelaskan kepengaruhan variabel X terhadap variabel Y apabila analisis regresi linier non ganda. Maka yang ditinjau adalah multiple R yang angkanya 0,9 sekian. Yang ini mengartikan 90,719 sekian persen itu luas bangunan dapat menjelaskan biaya pembangunan ruko.
Tetapi apabila kita menggunakan analisis regresi berganda yang variabel X-nya lebih dari 1, maka yang diinterpretasikan harus R square yang 0,82 ya. Yang 0,82 ini apabila variabelnya tadi untuk menganalisa bangunan itu terdiri dari luas bangunan, luas lantai, luas dinding, itu berarti analisis regresi berganda, maka yang diinterpretasikan adalah R square. Tetapi di sini R square tidak perlu diartikan karena kita menggunakan analisis non ganda, maka multiple R inilah yang perlu kita interpretasikan. Kemudian di sini juga muncul standar error estimasinya dan seterusnya, ya. Nah, itu adalah cara-cara melakukan analisis regresi linear sebagai model untuk estimasi konseptual bagi para engineer dalam hal ini yang bisa dilakukan oleh pemula, oleh para akademisi. Hasil riset ini menunjukkan, saya telah melakukan riset ini dan publikasinya juga sudah banyak yang pre-index Scopus juga. Ini tingkat error tahap estimasi konseptual, tingkat error estimasi konseptual menggunakan analisis regresi ini hanya 2,5% sampai dengan 5%. Nah, ini analisis regresi linear ini adalah metode analisis konseptual, metode estimasi konseptual ya yang bisa digunakan oleh akademisi dan ini terbukti akurat. Pernah saya praktekkan berdasarkan hasil riset dan publikasinya juga sudah ada di Scopus. Ini tingkat errornya antara 2,5 sampai dengan 5%. Sedangkan metode-metode sebelumnya seperti metode satuan luas, satuan panjang, itu hasil riset menunjukkan tingkat errornya antara 30 sampai dengan 50%. Nah, analisis regresi ini tentu bisa dilakukan oleh para engineer, oleh para mahasiswa. Nah, selanjutnya silakan praktekkan apa yang telah disampaikan tadi. Dan materinya silakan di-download. Tutorial cara melakukan analisis regresi sudah saya tuliskan di dalam materi. Silakan baca dan pahami lagi, tonton lagi video ini, yang kemudian baca lagi materinya. Contoh saya sudah share materinya ya. Coba saya sampaikan ulang secara garis besar. Nah, ini langkah-langkah analisis regresi. Sudah saya share materinya, ini menggunakan Excel ya. Contoh datanya, cara mengaktifkan analisis data, kemudian langkah-langkah memunculkan analisis data supaya bisa menganalisis statistik menggunakan Excel, kemudian tahapan-tahapan analisis regresinya, kemudian interpretasi dari output analisis, ini kan output analisisnya ya, kemudian interpretasinya adalah ini, silakan dibaca, di-download materinya, kemudian contoh standar errornya, kemudian interpretasi dari data output analisis ini semua ada. Nah, ini contoh perhitungannya sudah dimunculkan dan ini adalah contoh latihannya. Silakan diketik data ini dan silakan praktekkan menggunakan Excel. Atau di sini studi kasusnya dinyatakan variabel keputusannya, variabel terikatnya Y adalah total biaya pembangunan, variabel bebasnya adalah X. Ini berarti di sini tugasnya kalau tadi yang kita praktekkan adalah analisis regresi non ganda, yang ini kita analisis regresi berganda menggunakan 4 variabel. Variabel X1-nya adalah luas bangunan, X2-nya luas pekerjaan lantai, X3-nya volume pekerjaan sebut beton, X4-nya luas pekerjaan dinding. Nah, silakan praktekkan. Baik, ini adalah pembahasan sesi 10 tentang estimasi konseptual biaya konstruksi. Dalam hal ini kita lebih spesifik membahas tentang estimasi konseptual menggunakan metode analisis regresi. Semoga ini bisa kita pahami dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Walaikuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.